Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oke Bro 88. Pada pembelajaran kita kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu bab denah dan skala. Pada bab 3 ini nanti kita akan belajar 3 hal, yaitu apa saja? Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai denah dan arah mata angin. Kemudian bidang koordinat, baik itu koordinat kartesius ataupun koordinat yang dalam bentuk tabel. Kemudian baru yang terakhir adalah bab skala. Di bagian skala, pada poin skala di situ nanti kita mulai masuk hitung-hitungannya. Sementara untuk dua submateri yang dua, yaitu denah dan arah mata angin serta bidang koordinat, kita tidak banyak menghitung. Nah, pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas pada bagian denah dan arah mata angin. Untuk bidang koordinat dan skala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Denah dan arah mata angin. Denah. Apa pengertian denah? Denah itu apa? Nah, denah itu bisa kita artikan yaitu sebuah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat. Sebenarnya denah dan peta itu sama, hanya cakupan pada peta itu lebih luas. Kalau denah biasanya hanya daerah-daerah tertentu, atau misalnya denah 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 pada saat kita menggambar, atau denah-denah petunjuk suatu lokasi. Nanti ada contohnya. Nah, fungsi denah itu memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat. Fungsinya juga sama dengan peta. Denah dan peta perbedaannya kalau menurut saya itu terletak pada cakupan wilayahnya. Kalau peta itu biasanya peta untuk kota, untuk kecamatan, atau untuk provinsi, negara. Nah, itu biasanya kita sebut dengan peta. Tapi kalau denah di sini biasanya cenderung lebih kecil. Di sini saya beri contoh. Nah, ada contoh denah rumah misalnya, atau denah pada saat orang-orang misalnya nyebar undangan, di belakangnya itu kan ada denah. Nah, itu disebut denah. Gitu ya. Karena kalau peta nanti ada syarat-syarat tertentu. Nah, untuk membaca denah kita memerlukan suatu arah yang disebut dengan arah mata angin, penunjuk arahnya, atau istilah lainnya nanti adalah navigasinya. Nah, arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan arah tertentu. Nah, arah mata angin itu dibagi menjadi 8 yang umum. Tetapi kalau di kita biasanya hanya sebut 4 saja, utara, selatan, barat, dan timur. Kita jarang sebut timur laut, barat laut, tenggara, atau barat daya. Nah, arah mata angin ini nanti kaitannya dengan navigasi. Ketika kita misalnya menuju suatu tempat atau mencari suatu lokasi dengan bantuan peta. Nah, penggunaannya seperti apa? Ada beberapa konsep dalam penggunaannya. Nanti tolong diperhatikan poinnya. Misalnya saya punya sebuah peta atau denah sederhana seperti ini. Ada gambar denah, kemudian ada gambar arah mata angin, bisa pakai yang besar atau yang kecil, sama. Kemudian perhatikan kalimat ini. Nah, 8 arah mata angin tadi, utara, selatan, barat, timur, timur laut, barat daya, tenggara. Nah, arah-arah ini, arah mata angin ini itu terpusat pada satu titik, yaitu yang ini. Nah, pusatnya ini nanti menjadi kunci, gitu ya, kunci utamanya. Kita contohkan begini. Rumah Dori berada di sebelah rumah Nana.
Untuk mencari arahnya, dia ke arah mana, kita harus tahu acuannya dulu. Ketika kita menentukan dari suatu tempat, rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana, di sebelah utara, selatan, barat, timur, atau yang lain. Kita kasih tanda dulu. Rumah Dori yang ini berada di sebelah titik rumah Nana. Nah, yang menjadi acuan pada kalimat ini yang mana? Rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana. Acuannya adalah rumah Nana. Ini sebagai acuan. Oke ya. Yang menjadi acuan posisi ini adalah rumah Nana. Maka rumah Dori berada di sebelah mananya rumah Nana? Yaitu ke arah mana? Ke kiri ya, ke arah kiri. Berarti dari sini kalau kita menuju ke arah kiri berarti ke arah barat. Maka di sininya barat. Perhatikan sekali lagi, perhatikan yang menjadi titik acuan. Saya ulangin. Rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana. Rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana. Maka yang menjadi acuan adalah rumah Nana. Sehingga rumah Dori berada di sebelah barat. Ini acuannya di sini ke arah kanan. Maka berada di sebelah barat. Nomor 1 ini barat. Oke ya. Oke. Barat. Yang kedua, rumah sakit berada di sebelah titik rumah Ruru. Rumah sakit berada di sebelah titik rumah Ruru. Nah, yang menjadi acuan mana? Yang menjadi acuan adalah rumah Ruru. Sehingga rumah sakit berada di sebelah titik rumah Ruru. Nah, ini acuannya. Sehingga ke arah mana ini? Ke arah kanan bawah. Berarti kalau kita lihat di arah mata angin, ke arah kanan bawah. Berarti ke arah mana? Tenggara. Berarti yang ini berada di arah tenggara. Ini tadi barat, yang ini tenggara. Tenggara bisa disingkat TG. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sekolah berada di sebelah titik rumah Nana. Perhatikan yang ini. Sekolah berada di sebelah titik rumah Nana. Sekolahnya mana? Sekolah. Ini. Sekolah berada di sebelah titik rumah Nana. Nah, yang menjadi acuan adalah rumah Nana. Berarti ke arah sini. Atau yang di depan ini adalah yang dituju. Berarti ke arah ini. Mana ini? Timur laut. Maka di sini timur laut. Tenggara, barat. Oke ya. Jika kalimatnya seperti ini, rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana, maka yang menjadi acuan adalah yang belakang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk bentuk yang ini kita bandingkan dulu kalimatnya ya. Perhatikan kalimat yang pertama, rumah Dori berada di sebelah titik rumah Nana. Maka yang menjadi acuan adalah rumah Nana. Sementara yang sekarang, sebelah utara sekolah terdapat titik. Maka kalau seperti ini, yang menjadi acuan adalah yang ini. Setelahnya arah mata anginnya, ini sebagai acuan. Jadi kalau ini acuan. Jadi kalau arah mata angin yang ditanyakan dan letaknya di tengah, itu acuannya adalah yang belakang.
ya. Tetapi kalau kalimatnya adalah sebelah utara sekolah, maka acuannya adalah setelahnya arah mata angin. Oke, perhatikan ini. Sebelah utara sekolah. Kalau kita bahas, kita pelajari secara bahasa, maka di sini ini sebenarnya ada kata dari. Sebelah utara dari sekolah terdapat sekolah. Utara itu mana? Kita lihat lagi. Utara itu ke atas. Berarti dari sini ke atas terdapat apa? Terdapat mall. Nah, gitu. Ya. Kemudian sebelah timur laut dari rumah Dori. Kata dari biasanya dihilangkan. Sebelah timur laut rumah Dori. Kita cari rumah Dori. Nah, ini rumah Dori. Timur laut. Berarti dari rumah Dori miring. Nah, timur laut berarti kemana? Ke sini kan? Nah, timur laut rumah Dori berarti rumah Ruru. Rumah Ruru. Boleh juga ini kamu panjangkan begini. Berarti mall itu juga termasuk timur lautnya rumah Dori. Oke. Gitu ya. Jelas ya. Perhatikan yang menjadi acuan. Oke. Berikutnya sebelah barat rumah sakit. Berarti acuannya adalah rumah sakit. Sebelah barat. Barat itu mana? Dari acuan. Acuan itu di tengah ya. Barat berarti ke arah kiri. Baratnya rumah sakit. Ada rumah mana? Rumah Nah, baratnya rumah sakit juga ada rumah Dori. Nah, penentuan ini sekali lagi kuncinya terletak pada acuan. Gitu ya. Oke. Jadi kalau yang pertama ini tadi acuannya adalah yang belakang. Kalau kalimatnya modelnya seperti ini, maka acuannya adalah yang tengah. Yang saya garis bawahi adalah acuan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh lagi misalnya. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, acuannya yang mana? Toko sandang berada di sebelah titik-titik SD Harapan. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, tadi acuannya yang mana? Yaitu yang belakang. Ini sebagai acuan. Berarti untuk menjawab toko sandang berada di sebelah titik-titik SD Harapan. Toko sandang SD Harapan. Berarti acuannya adalah SD Harapan. SD Harapan ke toko sandang. Berarti dari SD Harapan ke toko sandang. Barat daya. Barat daya. Kantor pos berada di sebelah titik-titik puskesmas. Berarti acuannya adalah puskesmas. Menuju kantor pos. Dari sini menuju kantor pos. Nah, berarti dari sini menuju kantor pos. Arahnya sama ya. Yang ini ke atas tapi miring ke kiri. Ini juga gitu, ke atas miring ke kiri. Yaitu barat laut. Kemudian Masjid Al-Ikhlas berada di sebelah titik-titik puskesmas. Masjid Al-Ikhlas berada di sebelah titik-titik puskesmas. Ya, masih sama ya. Di wilayahnya barat laut. Barat laut. Kemudian kalau kalimatnya seperti ini tadi, yang menjadi acuan mana? Setelahnya arah. Berarti yang ini jadi acuan adalah toko buku SD Harapan, SD Harapan. Sebelah timur laut toko buku. Toko buku ini acuannya ini ya, timur laut. Timur laut berarti ke arah atas kanan atau ke
kanan atas juga sama lah. Berarti toko buku. Nah, ini ya, yaitu kantor kelurahan. Berarti sini adalah kantor kelurahan. Gitu ya. Kemudian sebelah selatan SD Harapan. Dari SD Harapan selatan. Selatan itu mana? Oh, selatan itu ke bawah. Maka dari SD Harapan ke bawah, yaitu toko buku. Toko buku. Sorry. Kemudian dari SD Harapan sebelah tenggara SD Harapan. Tenggaranya berarti dari sini ke kanan bawah. Berarti dari SD Harapan ke kanan bawah, yaitu puskesmas. Berarti ini puskesmas. Sorry ya, gangguan sedikit. Nah, dari SD Harapan puskesmas itu sebelah tenggara. Kunci dari belajar ini adalah tentukan dulu acuan. Oke. Hari ini tidak ada tugas. Untuk tugas saya berikan di pertemuan selanjutnya. Cukup itu dulu pelajaran kita hari ini. Berikutnya kita akan belajar atau kita akan bahas tentang menggambar denah letak suatu benda. Yang diketahui arah mata anginnya, kita menentukan letak dan posisinya, serta kita menentukan rute perjalanan. Nah, itu pada pertemuan besok. Untuk hari ini saya cukup itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.